Oke guys, ini kita kedatangan celana, mau dibesarkan pinggangnya. Langsung kita bongkar ban pinggang, bongkar tali sabuk. Yang kita bongkarnya dari belakang ya guys ya, supaya cepat. Karena berhubung ini celana ini mau dibesarkan, rencananya mau dibesarkan 8 cm. Cuma setelah dicek ya kayaknya cuma bisa 6 cm. Tapi kita usahakan saja ya. Setelah kita beres-beres bongkar-bongkar, maka kita mulai jahit dari dalam. Kita jahit dari bagian kita jahit dari selangkangan belakang. Kita habiskan saja berapa sisanya, kita habiskan supaya kita dapatkan ukuran paling besar dari penambahannya. Jangan terburu-buru ya, kita usahakan jahitnya supaya rapi. Walaupun ini cuma permakan, tapi supaya jahitannya rapi dan bisa dipakai juga, bisa tetap nyaman ketika dipakai. Ya, kita lihat di sini kita jahitnya double ya, karena ini juga supaya kuat. Ini juga ukurannya sudah mentok, jadi kalau kita jahitnya di sini cuma sekali, khawatirnya ketika dipakai dia akan cepat lepas jahitannya. Kita juga harus perhatikan juga ketika kita jahit ini, jangan sampai kita lanjut. Setelah kita selesai jahit selangkangan belakangnya, maka setelah itu kita jahit bannya. Kita bongkar dulu dikit guys, ada yang kelupaan nih ternyata. Oke, kita jahit pelan-pelan aja ya, jangan sampai karena buru-buru jahitannya salah, hasilnya nggak bagus, kurang rapi. Selesaikan dulu dikit ya, bongkar dikit dulu. Tadi pas bongkar ternyata ada yang kelupaan ini. Maka kita tandai ya, setelah itu kita tandai dulu guys. Kita tandai dari jahitan tadi di selangkangan itu, kita tandai dulu. Kita tandai dulu ya. Kita lihat sampai mana dia. Jangan sampai kita jahit terus setelah jadi nggak bisa pas gitu, melintir. Jangan sampai melintir teman-teman. Usahakan jahitan belakangnya rapi, jahitan dalamnya juga rapi. Maksudnya ban luarnya rapi, ban dalamnya rapi. Oke. Nah, ingat ya, kalau kita jahit pinggang ini, yang pertama itu kita perhatikan kita mau jahit dari mana, kita mau ambil pinggangnya dari mana, kita mau ambil ukurannya dari mana. Berhubung ini yang mau ditambah banyak, maka kita perhatikan ternyata cuma bisa diambil dari belakang. Setelah kita konsultasi sama yang punya, dia nggak mau disambung. Bisa saja disambung guys, tapi kelihatannya itu kayak barang bekas gitu kalau disambung. Maka kita usahakan jadinya seperti sebelum diservis, seperti tidak diservis. Nah, walaupun ini cuma permakan, kita juga harus perhatikan kerapiannya. Jangan kita jahit asal-asalan. Oke, kita di ban ini juga kita dobelkan jahitnya, karena ini kita habiskan jahitan, jadi jangan sampai dia cepat lepas. Apalagi pinggangnya besar sekali nih, pelanggan ini sangat besar pinggangnya. Nah, setelah kita jahit sambung ban belakangnya, maka sekarang kita pasang ya, kita pasang nih bannya ini di badan celana ini. Kita perhatikan ya supaya pas. Oke, lihat, kita juga harus lihat garis bannya supaya nyambung juga sama garis sambungan di belakang. Kita jahitnya pelan-pelan, jangan keburu-buru. Jangan sampai keburu-buru terus jahitannya salah. Oke, kita mulai dari tengah ya, supaya langsung kena garis bannya sama garis yang ada di selangkangannya. Oke, ya lihat ya, perhatikan baik-baik.
Kalau sudah pas, ini ukuran bannya pas sama badan celananya ini, maka jahitnya mudah kayak gini. Nah, tapi kalau nggak pas itu kadang-kadang kembung dan lain sebagainya. Oke guys, ternyata sudah pas. Sekarang kita akan tindas dari atas ini. Kita akan lihat. Kita tindas dari atas setelah kita sambung. Nah ini dia nih. Kalau sudah pas nih, jadi nggak melintir kayak gini. Kita lihat ya. Nah kita tindas pelan-pelan supaya benangnya nggak kelihatan dari atas, supaya benangnya sembunyi di antara sela-sela ban pinggang. Nah ini perhatikan ya. Oke, nah, lihat ini. Nah, teman-teman lihat ya, di sana ada berupa sambungan di sana. Ada pelebaran sekitar 7 cm. Kita usahakan 8 cm, alhamdulillah bisa dapat 7 cm. Nah ini terus perhatikan ya. Teman-teman bisa lihat hasilnya kayak gimana. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah ini dia, lagi sedikit nih. Udah kelihatan kan? Kelihatan dari atas saja udah rapi, alhamdulillah. Nggak ada yang melintir, jahitannya seperti kayak nggak diservis. Tinggal dibersihkan aja teman-teman. Sisa-sisa benang bongkaran ini tinggal dibersihkan. Nah, lihat ya tuh. Kalau kita kerjakannya hati-hati, penuh perhitungan. Nah lihat sendiri kan. Nah hasilnya kayak gini. Insya Allah rapi. Dan juga yang punya juga puas. Kalau sudah rapi begini, bisa-bisa kita minta 20, dikasih lebih. Nah, saya sering begitu. Jadi lihat kita kerjakannya dengan maksimal. Kita minta 15, kadang-kadang dikasih 25. Tapi syaratnya cuma satu. Pertama kita kerjakannya dengan rapi. Yang kedua juga pas, sesuai permintaan customer. Nah, kita usahakan walaupun agak lama kita jahitnya, tapi hasilnya sesuai dengan keinginan. Nah, ini terakhir kita jahit kembali tali yang kita bongkar tadi, tali di belakang, karena ini celana polisi. Jadi kita jahit talinya. Nah, ini celana polisi ini. Jadi kita jahit tali yang ada di belakang ya, di paling belakang, di sambungan pinggang paling belakang nih. Nah, itu dia. Nah, ini guys, ini ya tali polisi ini guys. Potong sedikit supaya pas. Kita potong sedikit talinya supaya pas, supaya pas dipasang itu sesuai gitu. Nah ini proses terakhir nih teman-teman, pasang talinya. Kita sesuaikan bentuk aslinya seperti apa. Jangan sampai kita bongkar-bongkar terus hilang talinya, terus ketika selesai ternyata tidak ada. Yang punya ntar nyariin, mana talinya nih Pak, ini kenapa nggak ada talinya. Jangan sampai seperti itu. Nah pelan-pelan ya, kan ini proses terakhir supaya rapi. Setelah itu baru kita tindas lagi talinya. Nah itu dia. Nah ini. Oke guys, sudah selesai guys. Semoga video ini bermanfaat, bisa dipraktekkan. Nah ini caraku guys, gimana sudah selesai nih pasang talinya. Tuh. Ini hasilnya, udah rapi. Terima kasih banyak.